Om Swastiastu. Jadi tiang Ki adalah Parisade Kecamatan Slageliga akan menjelaskan tentang sejarah pura, yaitu pura yang dulu namanya adalah Pura Topeng. Nah, setelah umat Hindu itu datang pada tahun 85, yaitu tepatnya 1985, umat Hindu belum mempunyai tempat ibadah. Nah, oleh karena itu Pura Topeng itu menjadi cikal bakal pura yang diempon oleh umat Hindu yang berada di dusun Simpang Jeruk. Awalnya sejarah Pura Topeng itu dan umat Hindu masuk ke Tanjung Ratu Kecamatan Slageliga ini adalah dibawa oleh Bapak Putu Keder, karena beliau adalah seorang tokoh dari Sidoarjo, Gunung Balak. Beliau mengajak umat Hindu untuk pertamanya adalah untuk mencari tanah, istilahnya di wilayah sini, untuk istilahnya mengembangkan ekonominya. Nah, karena bertemu dengan seorang tokoh istilahnya di sini umat orang pribumi, bahwa di Topeng, di Bukit Topeng itu ada peninggalan sejarah berupa batu yang berbentuk lingga. Nah, oleh karena itu beliau, warga pribumi tersebut, akhirnya menyampaikan bahwa itu perlu dirawat. Oleh karena itu warga pribumi itu menyampaikan bahwa umat Hindu disuruh merawat itu Pura Topeng itu. Nah, dari tahun 85 itu umat Hindu yang ada di sini selalu istilahnya melaksanakan persembahyangan di sana, karena waktu itu belum memiliki pura desa, baik pura pusah, pura dalam atau pura pusah itu belum ada. Jadi berbondong-bondong ke sana. Nah, di samping untuk pura istilahnya yang sifatnya menggantikan pura desa waktu itu, pura itu juga sering dipergunakan untuk nunas gitu, mentunasan banyak. Misalnya kalau waktu istilahnya kita nanam jagung, umat Deriki itu biasanya kalau nggak ada hujan selalu mohon hujan ke sana dengan tempat itu, yang mana nunas kepada Ida Sang Hyang Widi, tapi menggunakan tempat yang sakral. Mungkin karena sakral penuh aura kesucian, maka selalu terwujud. Dan banyak sekali lagi paice-paice yang berasal dari sana, sehingga umat Hindu yang ada di Simpang Jeruk ini, Slageliga ini, sangat meyakini itu. Nah, dulu itu adalah dipergunakan untuk pura istilahnya umat Hindu yang di sini. Nah, begitu beberapa tahun kemudian baru ada Pura Desa Trikayangan. Nah, pura itu masih tetap dipakai untuk istilahnya setiap kuningan selalu hadir ke pura untuk ngaturang bakti. Tuh. Nah, setelah beliau Pak Putu Keder wafat, meninggal, ini banyak tokoh-tokoh yang istilahnya yang mengemponin pura tersebut. Waktu itu adalah ada Pak Nengah Mergan, Pak Wayan Jawi, dan diwoyangnya Pak Putu Artawan. Itu beliau masih ke sana itu. Namun waktu itu tanahnya masih bukan milik kita, milik umat Jawa Muslim, tapi sedikit dihibahkan untuk pura tersebut. Nah, karena lama tidak istilahnya terurus itu ya, akhirnya pada tahun 2016 itu saya sebagai parisadenya, karena banyak umat yang berbondong-bondong ke sana tapi tidak istilahnya tanahnya tidak kita miliki, itu saya sebagai parisade terketuk hati saya untuk bagaimana caranya mengkoordinir. Nah, sehingga waktu itu pada tahun 2016 itu kita dari dana punya kita kumpulkan sedikit demi sedikit
untuk membuat istilahnya pelinggih. Yang kita buat adalah pelinggih padme itu dan gedong, dan kita juga membeli lokasinya itu sehingga walaupun hanya sekitar ada 4 rantai itu lokasinya Astungkara bisa dipergunakan untuk persembahyangan itu, dan sampai sekarang itu. Nah, oleh karena itu saat ini Puro Topeng itu atas berkat istilahnya perjuangan teman-teman ya yang dikoordinir oleh saya sendiri. Waktu itu ada saya sebagai parisadenya, ada istilahnya Pak Wayan Yade, ada Ketut Widiana, ada Pak Madepuri, terus ada Pak Dirga Yase, Pak Kadek Tormen, itu mempunyai inisiatif untuk terus mengembangkan. Nah, Puro itu sekarang pada tahun 2021 itu sudah terdaftar pada Dirjen itu sebagai Puro Jagat. Nah, kebetulan dan terakhir ini banyak umat yang antusias datang untuk tangkil, untuk ngaturang bakti, sehingga puro tersebut perlulah istilahnya untuk dikembangkan. Karena kalau kita lihat dari video-video yang telah viral itu, dan mungkin nanti ditambah dengan video-video yang ada di sini, ya mungkin nanti semeton di seluruh Lampung, ya khususnya Lampung Tengah, Lampung sampai mungkin ke luar Lampung itu nanti bisa melihat, sehingga nanti bisa bersama-sama kita untuk mengembangkan pura tersebut sehingga menjadi pura yang sangat yang besar dan banyak yang tampil dari luar-luar daerah. Itu harapan kami. Nah, mungkin itu saja sekelumit tentang sejarah Puro Topeng. Nanti sambil kita berjalan kita akan perbaiki sejarahnya, karena memang masih banyak istilahnya yang perlu ditampilkan, yang perlu diungkap. Ini hanya sederhana saja. Ini nanti akan kita perbaiki kalau sudah istilahnya benar-benar istilahnya kita mencari data dan narasumbernya yang istilahnya waktu itu menjadi menjadi pemeran waktu saat itu, sehingga apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan dalam sejarah pura tersebut nanti bisa kita gali lebih mendalam sehingga bisa menjadi sebuah istilahnya acuan atau istilahnya petunjuk bagi kita, sehingga Puro Topeng itu makin berkembang. Tentu kedepannya itu nanti akan dibangun, itu rencana akan dibangun. Contohnya akan pelinggihnya akan lebih dibesarkan, padmenya juga dibesarkan, terus gedongnya juga akan diperbesar, karena waktu kemarin ide rauh istilahnya ngaturang puja itu, beliau langsung istilahnya menyampaikan bahwa Puro Topeng itu adalah linggih hide betara siwo sada siwo prama siwo, dan oleh karena itulah mulailah bangkit. Nah, itu mulai bangkit itu umat yang di sini. Perlu juga diketahui bahwa umat pengempon yang ada di Puro Topeng itu adalah puro yang bersifat umum gitu. Jadi di sana tidak hanya umat Hindu Bali atau umat Hindu Jawa atau umat Hindu lainnya, tapi semua umat Hindu baik dari manapun itu kita bersama-sama melakukan persembahyangan ngaturang bakti di sana. Jadi tidak ada batasan. Karena itu adalah Puro Jagat itu. Karena status terdaftarnya adalah Puro Jagat. Itu. Nah, untuk saat ini kira-kira apa yang diperlukan yang paling mendesak, Pak? Nah, untuk saat ini mungkin perlu istilahnya, karena kita mau mengembangkan, karena di sana juga ada istilahnya gambaran bahwa menurut Ide Empu itu adalah peninggalan megalitikum dan mempunyai sejarah yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu maka perlu istilahnya pengembangan, istilahnya mungkin mencari faktanya bagaimana sebenarnya bentuk. Nah, tadi malam itu sudah dibahas bahwa bentuknya sudah seperti ini karena megalitikum itu memang sudah ada bentuknya karena di sana ada lingga-lingga. Nah, nantinya tentu akan kita
pertama kita bangun itu sesuai dengan aslinya itu, sehingga tidak mengurangi dari aura dan maknanya itu. Nah, oleh karena itu perlu istilahnya di samping pengempon perlu kita mendapatkan bantuan donatur dari pihak-pihak yang berkompeten, yang mempunyai istilahnya kemurahan hati, yang mempunyai kemurahan untuk ngayah, yang mempunyai jiwa itu yang ngayah dan berdana punya, itu ngiring bersama-sama itu. Nah, oleh karena itu sebagai supaya kita yakin ngiring tangkil itu, sehingga kita bisa merasakan tarikan aura dari Puro Topeng, nah, gitu begitu. Baik, demikian tadi pemirsa sekilas sejarah dari Puro Topeng yang disampaikan oleh Bapak Parisade. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, umat Hindu di Lampung khususnya dan di Indonesia, bisa mungkin membantu dengan dana punya, dan nanti kita akan taruh nomor rekening Puro Topeng itu di deskripsi. Demikian, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Oh, ini sukses.